Halo Mas. Halo. Iya, ya Tes. benar. Ya, masuk. Biasa ya, Kedengaran ya suaranya Mas? Oke. jelas, kedengaran jelas sekarang. Oke. Apa kabar Mas Eko? Baik Mas. Apa kabar Mas? Baik, anak-anak di sini udah memasuki bulan ketiga dan ya mengadjust lagi terus-terusan mengadjust karena emang banyak perubahan yang harus direspon. Jadi ya belum stabil gitu. Ya. Suasana di Sama Korea Mas. gitu. Ya. Sama di sini juga sedang berusaha menata semuanya karena situasi yang nggak pernah diprediksikan, situasi yang kita sendiri juga nggak nyangka. Tapi pada akhirnya kita harus siap dan setelah beberapa bulan kita harus juga mengantisipasi, tetap harus menyisakan waktu untuk tetap bergerak, tetap untuk berpikir, mencari ide, dan terutama saya sih tetap harus berkarya karena itu jadi stimulus energi juga biar nggak terlalu berlarut ya, tidak terlalu berlarut tentang fenomena dan situasi ini. Semangat pokoknya. Iya, semangat pasti. Kita terus mencoba mencari memaksimalkan apa yang kita bisa dilakukan saat sekarang ini ya, baik mungkin di rumah aja atau kalaupun udah keluar ya meminimalisir pergi keluarnya gitu. Tapi tetap harus cari cara untuk tetap mikir, otak biar muter, biar nggak kelamaan santai itu kali ya. Iya. Kalau Mas Eko, karena pandemi ini jadwal kan pasti berantakan ya. Sebelumnya ini udah ada rencana kemana aja atau rencana yang batal karena ada peristiwa pandemi ini di mana aja Mas? Oke. Sama seperti teman-teman lainnya, artinya karena pandemi ini ada beberapa peristiwa kesenian yang sebenarnya sudah kita agendakan gitu terpaksa untuk diundur tahun depan. Jadi ada 3 pameran tunggal sebenarnya yang secara tahun ini itu harus ditunda. Tapi masih ada satu yang ini nanti saya akan cerita bahwa ada 3 pameran tunggal yang semuanya ditunda. Ada 2 yang ditunda langsung ke tahun depan. Antara Februari sampai bulan Mei, dan ada satu yang pameran tahun ini yang harusnya itu September ini opening, itu di Korea di Seoul. Itu kita masih negosiasi nih karena secara situasi di Korea di Seoul itu masih bisa dibilang kondusif dan aktivitas itu secara protokoler itu masih bisa jalan gitu. Cuma masalahnya adalah bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tidak bisa akses masuk ke Seoul gitu. Nah, kita ada banyak pertimbangan untuk yang pameran di Galeri Arario namanya di Seoul ini bahwa saya setuju untuk ditunda, tetapi mereka juga menginginkan bahwa mereka nggak bisa berlarut-larut seperti ini tanpa wacana seni, terutama seni rupa gitu. Mereka tetap menginginkan pameran saya tetap jalan tanpa kehadiran saya gitu. Jadi artinya mereka bilang wacana kesenian untuk membangkitkan semangat masyarakatnya dan publiknya, mereka tetap ingin melaksanakan pameran itu gitu. Karena kita tahu situasi ini secara internasional cukup sangat memberikan jeda dan yang cukup panjang gitu, dan pelaku seni, aktivitas seni, kolektor, galeri, museum, dan seterusnya, mereka merasa bahwa ini perlu disemangati lagi dengan dimunculkan aktivitas pameran yang menarik buat publik. Artinya tentu para kolektor, masyarakatnya yang mencintai seni, mereka akan meminimalisasi untuk keluar negeri untuk mengakses sebuah acara kesenian. Makanya secara program di Seoul itu, di Korea Selatan itu, mereka memang justru
menyemarakkan situasi di kala pandemik ini dengan aktivitas kesenian yang lebih banyak gitu. Nah, salah satunya adalah pameran saya. Memang ini menjadi fenomena baru. Ini menjadi hal yang baru bagi saya ketika pameran tunggal gitu, pameran yang notabene-nya adalah penting dan besar bagi tiap seniman seni rupa terutama, tanpa kehadiran senimannya gitu. Tapi ya, lama saya mempertimbangkan ini untuk iya dan tidak, karena ini sangat penting ketika interaksi saya dengan audiens, dengan publik seni dan juga kesenian, wacana kesenian di terutama mungkin di Seoul ya, itu juga penting untuk saya hadir. Tapi situasi ini yang membuat semuanya menjadi ya harus dipahami dan disadari gitu. Kemungkinan besar pameran di Seoul ini akan tetap jalan tanpa ada saya. Tanpa ada kehadiran secara fisik gitu, dan ya kita sudah sepakati semuanya gitu. Artinya saya hanya akan mengirim karya, mereka opening sampai closing. Ya paling. Tapi yang lainnya yang virtual Mas Eko hadir pasti saat opening segala macam kayak gitu ya. Sorry Mas. Secara virtual nanti akan hadir di pembukaannya ketika acara itu gitu. Tapi ya, kan biasanya, ya, kemungkinan besar secara virtual nanti seperti ini mungkin. Berarti yang mungkin kalau pameran tunggal biasanya Mas Eko lakukan itu nggak bisa adalah biasanya kalau pameran Mas Eko juga hadir di sana beberapa minggu sebelumnya untuk yang ada gambar langsung di tempat atau yang besar-besar itu nggak mungkin. Jadi cuma ngirim barang karya yang sudah dibuat di studio di Jogja sana gitu. Iya. Itu yang hal yang mungkin yang nggak biasa dari tiap aktivitas pameran saya, karena konsepnya adalah saya selalu membawa mural, merespon suatu space untuk menjadi lebih interaktif dengan pengunjung, dengan publik, dan karya itu nantinya tidak saya bawa pulang karena saya hanya akan bikin di spot, di on site gitu. Saya melukis di sana terus saya pulang, dan ketika pameran selesai karya itu juga akan ditutup gitu. Nah, artinya ini yang tidak akan didapatkan oleh publik gitu. Biasanya selalu saya pakai gitu, karena ini yang membuat nilai spesial ketika teman-teman menyaksikan pameran langsung karya saya, ataupun lewat ya hanya karya di virtual atau visual yang ada diakses di online gitu. Jadi itu sih. Iya, soalnya biasanya memang apa namanya awalnya memang mempersiapkan itu ya untuk yang di Seoul itu. Ya. Secara tidak langsung pameran ini sebenarnya sudah saya siapkan setahun sebelumnya, Mas. Karena total ada sekitar hampir 30 karya. Karena pameran tunggal itu, Galeri Arerio di Seoul ini adalah 3 lantai. Dan sekitar 10 kali 10 meter persegi gitu rata-rata ruangannya. Jadi sebelum pameran biasanya saya merencanakan dengan tim adalah membuat maket, membreakdown apa aja karya yang akan dipasang di sana, akan didisplay di sana, dan karya kombinasi apa aja, ruangan mana aja yang bisa direspon, itu tertata. Dan saya sudah bikin maketnya. Tapi ya lagi-lagi bahwa ini harus berubah sesuai rencana, tetapi karya-karya yang ada di tembok, karya-karya yang terdisplay secara secara fix mereka sudah bisa dikirim sebenarnya. Sudah bisa dikirim nanti pertengahan Juli ini akan dikirim dari Jogja. Ya, jadi berarti sebenarnya proses bekerja di studionya sih seperti biasa, perlu penyesuaian sedikit-sedikit di era ini, lebih banyak ke wacana kehidupan bermasyarakat dan memang praktik pamerannya yang berubah ya. Tapi kalau kerja di studionya masih terus ya Mas ya? Selama pandemik ya ada ya, meskipun tereduksi secara waktu. Di awal di 3 bulan yang lalu memang tidak semuanya aktif ya, hanya khusus tim yang memang penting untuk brainstorming atau penting untuk gimana saya akan memulai sebuah proyek. Jadi saya tetap membutuhkan tim karena semuanya harus dirancang dulu di awal. Ketika tawaran datang, itu saya breakdown menjadi sebuah peta, sebuah pameran gitu. Saya menggali konsep, ide, dan tema gitu, juga bersama tim dengan brainstorming. Terus tim teknis datang belakangan. Tim teknis ini yang mewujudkan misalnya mempersiapkan bahan-bahan untuk melukis, atau saya bikin bordir atau patung atau karya sampah plastik recycle gitu. Artinya
tiga bulan yang lalu sampai detik ini sudah berubah banyak, dan kita masih memperlakukan protokoler yang ketat ya, artinya masker dan hand sanitizer, dan kita meminimalisasi untuk beraktivitas keluar secara besar gitu. Kita tetap aktif hanya antara studio dan rumah. Jadi tim ini balik ke rumah terus hanya ke studio. Jadi aksesnya hanya rumah dan studio. Banyak hal yang kita lakukan dengan online, misalnya order bahan dan seterusnya, ataupun yang memungkinkan juga diakses. Bulan-bulan terakhir ini sudah bisa kita datang, karena tempat-tempat yang biasanya kita kerjasama untuk produksi atau mewujudkan ide-ide gitu biasanya juga baru buka gitu. Tapi karena PR saya juga di tahun depan juga numpuk gitu, akhirnya kita harus melakukan aktivitas sekarang di studio. Meskipun tidak berlari atau tidak ada dikejar deadline ataupun sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, artinya tetap kita rancang, kita tata. Justru ini menjadi perjalanan proses berkarya secara pelan-pelan, dan kita mengkombinasi antara bekerja dan memahami situasi, lebih kepada mengkoreksi studio sendiri, menata ulang gitu. Dan ini juga jadi punya waktu untuk refleksi studio sendiri gitu ya. Karena di sini kita justru saat ini sejak kita banyak waktu luang nggak membuka kios gitu ya, terus kita jadi melihat ke dalam apa aja yang belum sempat dikerjakan kemarin-kemarin, dan kita mengerjakan itu sekarang. Semoga nanti kalau udah buka kita bisa lebih siap semuanya gitu ya, melayani orang tapi juga punya fasilitas yang lebih bagus. Itu sebenarnya nggak pernah kepegang sebelumnya, dan sekarang kepegang. Begitu juga kah dengan di studio gitu, karena lebih introspeksi kita juga penataan gitu. Itu penting. Pada akhirnya kita juga sadar, Mas, bahwa intern ini juga perlu ada beberapa yang dibenahi gitu. Dan kita juga sepakat bahwa justru dari teman-teman sendiri yang ada di studio ini bilang bahwa kita nggak bisa berlama-lama di rumah karena terlalu stuck dengan ketakutan, dengan pressure gitu. Kita harus bergerak, berpikir, melakukan sesuatu. Makanya studio tetap bergerak, beraktivitas dengan kita punya standar protokoler yang baru buat kita untuk jaga kesehatan, dan kita melakukan beberapa hal yang sebenarnya kita bekerja terlalu kencang gitu karena schedule dan jadwal. Jadi pada akhirnya kita bisa melakukan perawatan karya, studio, menata ulang, membuat program-program baru untuk sharing gitu. Karena fenomena ini banyak teman-teman yang ada di rumah, makanya beberapa waktu yang lalu kita bikin program sharing informasi bagaimana berkarya di studio saya dan tim, dan bagaimana mungkin pengalaman saya ceritakan kepada teman-teman gitu. Dan itu yang kemarin menjadi hal-hal yang bagi kami baru dan menyenangkan. Artinya pada akhirnya ada hal-hal baru yang kita temukan, yang kita bisa sharing juga ke teman-teman, ke publik gitu, dan juga penataan di studio di kita gitu. Ini yang juga penting gitu. Tetap menjaga kita tetap untuk aktif, tidak ngelupro gitu, tidak stres dengan situasi gitu. Dan saling backup, semangat gitu. Saya juga disemangati teman-teman, kita saling support, kita saling semangat. Kira-kira kalau kita mengambil hikmah dari kejadian ini yang ternyata belum kita maksimalkan, ternyata sekarang bisa jalan di era pandemi ini, kalau di apa yang udah dilakukan Mas Eko dan tim itu apa kira-kira? Misalnya yang karena pandemi ini ternyata kita melakukan ini bisa gitu. Misalnya kan kalau kayak kita sekarang nih, ya kita bisa meeting dari rumah masing-masing. Dulu kan enggak ya. Kita sekarang bisa meeting dari rumah masing-masing gitu, dan itu kalau di Jakarta memangkas waktu banyak banget. Itu kan sebenarnya sebuah nilai positif. Ya udahlah, kita nggak usah pergi-pergi, kita bisa di rumah aja toh, tetap informasi bisa tukar, keputusan bisa diambil. Itu hal positif gitu ya. Kalau di untuk teknis berkeseniannya sendiri dengan adanya pandemi, apa yang baru dan bermanfaat? Karena gini, kalau nanti ternyata kita nggak bisa kembali lagi di era yang lama yang dengan segala macam konsekuensinya, kita harus melangkah ke depan, terus kita bisa
tahu gitu apa aja yang sebenarnya potensi di kita yang bisa kita maksimalkan, dan mungkin juga mulai mengubah yang lain gitu. Banyak, terutama juga tentang digital, mungkin sama dengan yang dirasakan teman-teman Ojo Chaos ya. Jadi di kita ini studio yang sifatnya tertutup, studio yang sifatnya memang tidak bisa diakses untuk umum, karena memang saya hanya menggunakan studio untuk bekerja, berkarya gitu, dan sesekali memang diakses oleh teman-teman, terutama mahasiswa, karena nilai poinnya adalah saya ingin berbagi pengalaman dan sedikit edukasi buat semua orang. Memang terencana ya, artinya teman-teman datang secara kelompok gitu, minta izin waktu untuk ketemu dan ngobrol kayak gitu. Tapi sebenarnya studio ini sifatnya masih private, masih untuk bekerja. Nah, dengan adanya situasi ini dan kita banyak menggunakan online, terutama juga IG Live seperti ini, ada ruang yang sebenarnya menjadi lebih terbuka bahwa saya bisa meluangkan banyak waktu untuk berbagi pengalaman dan teknik, metode dan apapun itu yang berkaitan dengan karya saya atau kerja-kerja karya saya misalnya gitu. Nah, untuk ini tidak banyak membutuhkan prosedur dan waktu yang sangat rumit seperti yang dilakukan sebelumnya gitu. Kita karena di Jogja ini kecil dan Jogja ini termasuk daerah Jogja yang jauh dari ibu kota. Nah, justru dengan situasi seperti ini, online semakin membuka kita kepada publik yang lebih luas, terutama di kota-kota besar yang banyak mengakses sosial media atau internet, seperti teman-teman di Jakarta, teman-teman di kota besar. Dan ini yang lebih mendekatkan kita pada akhirnya. Ini yang menyatukan kita di banyak medan. Banyak pameran-pameran yang masuk atau pameran-pameran grup, terutama ya pameran kelompok itu pada akhirnya diputuskan untuk pameran online. Dan ini menjadi hal yang menurut saya baru dan akan dipahami menjadi hal yang sangat lazim gitu. Sementara dulu kita bisa mengakses sebuah pameran hanya dengan rasanya harus datang dan melihat langsung, merasakan karya itu. Nah, sekarang ini cukup dengan virtual yang ada di fasilitas yang ada di internet itu, kita bisa mengatakan bahwa ya karena kondisi kita semua harus paham, pada akhirnya menjadi paham, dan pada akhirnya menjadi ini sesuatu yang normal, biasa kayak gitu. Pameran-pameran yang tanpa bersentuhan langsung gitu. Ini yang perlu masih buat saya sih menarik, bagus, dan bisa memperluas jaringan, memperluas kemungkinan melihat karya-karya seniman muda dan seniman baru, dan memberikan wacana di dunia seni rupa yang sangat menarik buat saya. Sementara di dalam studio sendiri, kita banyak berkoordinasi dengan sosial media ya. Artinya intensitas untuk beraktivitas sangat padat gitu masih bisa dikombinasikan dengan WhatsApp lah misalnya gitu, atau hal-hal yang hubungan dengan teman-teman dan tim dan proyek-proyek di luar itu tetap pakai hanya sekarang cukup WhatsApp. Dulu saya merasa bahwa komunikasi semacam ini untuk ke kolektor misalnya gitu, ke sebuah proyek itu tidak bisa mendetail dan agak sedikit kurang sopan gitu dulu. Tapi sekarang ini menjadi lebih terbuka dan semua orang memang mau nggak mau memang ini menjadi hal yang ya kita harus hadapi ya, dan menjadi hal yang sangat normal. Dulu kita ada program namanya IG Live juga, working as visual artist, artinya di situ saya membagi semua informasi dan pengalaman saya terhadap publik lewat Instagram ini, dan juga kita juga melakukan adaptasi dengan teknologi dan media sosial gitu, yang dimana aktivitas kami tidak berhenti, tetap jalan, tetap secara progres berkesenian gitu, saya dan teman-teman gitu, saya dan tim di studio. Dan sekarang ini malah justru menjadi menyenangkan untuk mikir lagi rancangan untuk melaunching komik versi digital gitu. Karena Daging Tumbuh ini proyek sejak tahun 2007, Daging Tumbuh komik ini sampai sekarang masih ada.
Dan akan launching nanti bulan Juli edisi yang terbaru. Tapi launching kita versi online. Nanti kita akan lebih banyak menyapa teman-teman dengan sangat mudah dengan bahasa online seperti ini. Dan itu memudahkan kita bisa bermain-main. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik gitu. Karena sekarang ini yang kita siapkan agak menjadi hal yang baru bagi kita adalah launching komik Daging Tumbuh edisi 18 ini. Ini yang nanti 18. akan muncul di bulan Juli, baru gitu. Tetap Kami kolektif, di siapa aja boleh. Kios juga mendapatkan kiriman koleksi dari Daging Tumbuh oleh Mas Eko nih dari itu di atas itu tuh. Wow. Perpustakaan. Nanti kita kirim edisi yang baru ya, Mas. Kita akan kirim lagi edisi baru buat melengkapi perpustakaan Ojo Keos. Ya, menampung sangat buat dibaca oleh pengunjung di sini. Ya, penting itu. Ya, apakah Mas Eko untuk yang pameran di Seoul itu berencanakan akan ada virtual, jadi orang-orang yang dari jauh itu bisa melihat, karena beberapa galeri-galeri dan museum-museum di dunia karena mereka harus berjalan praktek-praktek keseniannya, lalu pengunjung nggak ada ya, akhirnya dia membuka ada virtual gitu, orang bisa ngelihat ke dalam karya-karya di museum-museum. Apakah di galeri di Seoul akan menerapkan itu, Mas? Sehingga ternyata pandemi ini membuat karya Mas Eko bisa dinikmati dari rumah aja. Iya, sedang kita bahas. Sebenarnya sudah kita rancang, kita ingin tetap pameran saya ini bisa diakses secara virtual. Jadi nanti kita sedang bicarakan ini. Untuk opening juga kita sedang membicarakan bahwa saya nanti akan live streaming gitu untuk pas opening di galeri itu untuk diputar pada hari pembukaan. Tetapi selebihnya juga setting dari pameran itu bisa diakses secara virtual tadi. Karena ini juga itu kan normal yang baru sekarang ini tentang mengakses sebuah pameran. Pameran-pameran besar ya udah mulai melakukan itu kan sebenarnya. Ya. Saya rasa itu juga penting karena menurut saya sisi positifnya adalah bahwa siapapun bisa mengakses pada akhirnya. Ini penting. Artinya bagaimana pameran itu untuk publik ini akan lebih menyebar lagi lebih detail kepada publik dimanapun gitu. Mereka akan masuk dan merasakan pameran itu secara virtual gitu. Nah ini sedang kita rancang mungkin di. Saya jadi kepikiran nih Mas Eko. Jadi karena saya tinggal di Jakarta, Mas Eko punya kursus buat anak-anak itu di Jogja. Dengan situasi seperti ini, mungkin kali ya buka kursus buat Eko Nugroho Art School ya? Atlas itu virtual. Mungkin akan banyak yang peminatnya kali ya? Iya. Itu sebenarnya hikmah dari ini kita jadi lebih terbiasa melakukan virtual, tapi juga itu memutus jarak gitu. Jadi kita bisa nggak perlu pergi kemana-mana, bisa mendapatkan itu yang kita nggak bisa dulu gitu. Ya, itu sedang kita godok juga, Mas. Jadi untuk Atlas di Eko Nugroho Art Class sebenarnya karena juga kasus karena pandemi gitu kemarin kita mencoba tetap beraktivitas berbagi ilmu mengajar gitu dengan virtual. Nah, proses selama bulan Februari kemarin sampai sekarang bahwa kita ingin menggodok sebuah metode di mana ya teman-teman bisa mengakses edukasi kita, metode kita, teknik kita, dan cara mempelajari sebuah seni rupa dengan virtual. Jadi memang dengan menggunakan media kelas atau berbagi dan pendidikan yang secara lebih mudah gitu. Memang sedang kita godok, memang sedang kita rancang itu. Dan selebihnya juga kita juga punya galeri kecil di Eko Nugroho Art Class itu yang nantinya bisa diakses semua orang untuk pameran, untuk berinteraksi secara karya gitu. Nah, ini yang juga akan kita godok menjadi sebuah pameran yang pada akhirnya apa yang dibilang Mas Khalil tadi, untuk bisa diakses secara virtual secara luas gitu. Pameran yang ada di situ ketika jam tutup ataupun tidak bisa diakses, mereka bisa dinikmati secara virtual gitu. Ini yang ya menjadi hal yang baru positif juga seperti yang Mas Khalil bilang tadi bahwa kita bisa menikmati berbagai macam pameran dari sebanyak-banyaknya seniman dengan karakter bagaimana dia mendisplay ruangan dan merasakan secara virtual bagaimana pameran dan karya itu berlangsung ya.
Ini Betul, ini betul. menjadi hal yang menarik juga, positif sih menurut saya. Iya. Tetap nanti akan ada ke sana, Mas. Oke, siap. Ya. Ditunggu. Ntar daftar langsung nih anak saya untuk Oh, ikut. siap. Angan ya. Wah, ini harus nyantri ke Jogja dulu ini 3 bulan. Adanya kelas virtual yang mungkin bisa ikut jarak jauh dari sini ya. Ya, ya. Lalu saya sekarang mau masuk bertanya ke Mas Eko tentang pendapat Mas Eko soal pandeminya ini sendiri. Pandeminya ini sendiri secara apa ya? Kalau tadi kan teknik keseniannya mengalami banyak perubahan. Kalau Mas Eko sendiri melihat di masyarakat pandemi ini membawa apa gitu? Membawa, udah pasti ya kita akan ada perubahan pola hidup juga di kita. Tapi apakah pandemi ini mengajarkan sesuatu menurut Mas Eko buat Mas Eko melihat masyarakat gitu? Karena karya-karya Mas Eko kan dekat dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Apakah ada pandangan baru dari Mas Eko tentang pandemi ini di masyarakat gitu? Sangat, Mas. Menurut saya ini sebuah, kalau bahasa kebudayaannya adalah sebuah kebudayaan yang berkembang lagi gitu. Sebuah zaman yang baru tentang situasi ini ya. Karena secara psikologi seperti Mas Kowi bilang tadi bahwa masyarakat ini berubah secara prinsip dan sifat dan perilaku menurut saya. Karena bagaimana sebuah di sisi pengamatan dari versi seni yang saya miliki di kepala saya, bahwa masyarakat ini memikirkan bagaimana dia mengantisipasi sebuah nilai-nilai kesehatan untuk dirinya sendiri. Satu ya. Bagaimana dia menghadapi air, kebersihan, bagaimana mereka menghadapi lingkungan dan keluarga, ini akan jadi menarik menurut saya. Secara perilaku, ini akan mengubah masyarakat. Yang kedua, sifat sosial masyarakat. Sifat sosial masyarakat ini total akan berubah. Kita akan memprioritaskan bahwa nilai komunikasi yang ada, bukan nilai sebuah pertemuan yang ada. Kualitas sebuah komunikasi, kualitas sebuah kebersamaan, kualitas sebuah sosial yang kompleks, yang luas, itu saat ini tidak serta-merta dinilai dalam sebuah pertemuan fisik. Artinya kita akan sadar betul bahwa masyarakat kita ini akan menjadi lebih dewasa, lebih berpikir luas dan terbuka tentang bagaimana menyikapi online atau menyikapi sebuah teknologi gitu. Apalagi mungkin di kultur Jawa yang pakem misalnya gitu, jadi unggah-ungguh, tepos liro kayak gitu, sekarang ini akan sangat menjadi bukan polemik, tapi sesuatu yang akan berubah dan berkembang. Karena segala sesuatunya yang klasik dan tradisi itu sangat bersentuhan, sangat physically, sangat emosional, sangat verbal. Dan di mana fenomena saya yakin peristiwa kecil misalnya sebuah pernikahan yang saat ini tidak perlu dihadiri oleh banyak orang, itu akan menjadi perspektif yang sangat kuat di masyarakat pada akhirnya. Yang pada zaman dulu, pada zaman saya mungkin, bahwa akan kalau kita nikah harus undang-undang banyak orang dong gitu kan pada akhirnya. Nah, saya akan punya prediksi bahwa itu tetap ada, tetapi akan ada banyak pertimbangan yang sangat kuat sekali tentang fenomena ini, tentang kesehatan, tentang hal-hal penting, nggak penting. Semuanya penting, iya, tetapi semuanya bisa tersadarkan dan terjabarkan. Dulu kalau kita nggak diundang di pernikahan mungkin bisa jadi masalah, tetapi sekarang ini sebuah pertemuan, sebuah acara itu dipandang ada banyak perspektif. Saat ini bisa bilang kita memandangnya secara kesehatan, tetapi next-nya adalah ya semuanya harus ada banyak hal yang perlu bisa dijabarkan secara kebutuhan dan kepentingan. Ini yang akan mengubah masyarakat kita, misalnya lebih simple, mungkin lebih praktis, mungkin lebih higienis atau sangat peduli dengan kesehatan, misalnya gitu. Dan dari yang kecil, masyarakat bawah sampai yang mungkin masyarakat yang ke atas, menurut saya ada norma yang mungkin akan
berubah dan baru gitu. Norma yang menjadi budaya dan kehidupan masyarakat atau manusia sekarang ini, karena tidak hanya di kita sebenarnya, internasional kan pada akhirnya. Betul. Ini yang akan mengubah perspektif kita tentang sebuah apa ya, banyak hal sih menurut saya, tentang banyak hal tentang bagaimana kita menyikapi sebuah hidup, alam, lingkungan ataupun semesta dan dunia ini. Bagaimana kita membicarakan bahwa ya pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang terjadi sekarang ini, bisa dibilang wabah gitu, itu juga akibat perubahan dunia dengan iklim dan hal sekitarnya yang pada akhirnya memunculkan hal baru. Kebetulan hal baru ini yang muncul di kita adalah sebuah wabah, sesuatu yang bisa dibilang penyakit misalnya gitu. Nah, pada akhirnya alam ini mengajarkan kita banyak hal. Alam ini memberitahu kita dan apa ya, menyadarkan kita untuk ya kita harus sadar dari diri kita sendiri, mulai dari kita. Artinya kalau kita sudah mulai merusak, artinya kita juga akan mendapatkan apa ya, feedbacknya. Menurut saya. Tapi ya saya juga hanya manusia yang hanya bisa bicara seperti ini, tetapi juga nggak lepas dari apa khilaf atau lalai atau apapun itu gitu. Dan tidak semua orang juga punya pemikiran yang sama. Nah, saya hanya mengambil sisi positifnya bahwa kita semua akan sadar dengan hal ini gitu. Artinya bagaimana orang-orang di sekitar kita penting, dan bagaimana sekolah itu penting, bagaimana bekerja itu penting, bagaimana. Nah, ini kan bagaimana dibilang Jakarta nggak pernah sepi sama sekali. Nah, sekarang terjadi apa yang akan Anda bilang misalnya gitu. Nah, hal-hal yang sebenarnya ada di kepala kita diputar balik, diubah gitu. Nah, it's all about life sebenarnya. Menurut saya ini juga sangat dalam situasinya. Nah, kita mau berubah nggak? Kita mau berkembang nggak? Kita mau merancang sesuatu nggak yang baik buat masa depan? Buat 10 tahun ke depan? Atau paling dekat 5 tahun ke depan? Minimal buat diri kita sendiri. Do something misalnya kayak gitu. Karena inilah, karena ketika kita abai, kita lalai, mungkin semuanya menjadi seperti ini gitu. Semuanya muncul dan kita tergagap gitu, dan kita ya bukan bahasa nasi sudah menjadi bubur, tapi pada akhirnya manusia itu sifatnya adalah kalau dia tidak dibenturkan dengan masalah, dia tidak akan pernah belajar. Ya, nah, jadi emang ilmu ya memaksa. Ya, ilmu itu akan selalu muncul ketika dia dipertemukan dengan masalahnya. Betul. Itu sih, Mas. Ya. Jadi peristiwa ini tuh memaksa kita untuk banyak di rumah, dan dilalah buminya jadi lebih sehat. Itu saya kebayang di dekat rumah Mas Eko di studio tuh pasti lebih indah lah gitu situasi di sana, lebih adem. Karena di Jakarta aja lebih, ya kan, asap lebih jarang, situasi polusi juga turun drastis gitu ya, karena mobilitas rendah. Itu kan sebenarnya bermanfaat buat kita, dan kemarin mungkin kita terlalu kelewatan karena jalanan bagus, kendaraan ada, kenapa nggak pergi kemana-mana gitu kan, mobilitas tinggi gitu. Itu yang membuat ternyata ya nggak tahu apakah kita nggak bisa tahu apakah ini sengaja atau nggak disengaja, atau alam berkata apa, tapi pada kenyataannya dia baik buat lingkungan gitu ya, buat kondisi alam kita di seluruh dunia bahkan situasi ini. Kalau menurut Mas Eko, apakah pandemi ini, karena gini, karakter pandeminya ini nih nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Maksudnya apa yang dilakukan saya berpengaruh buat tetangga saya, buat keluarga saya, buat teman-teman di sekitar saya, dan begitu juga makin besar gitu ya. Dia kayak mengajak orang untuk punya solidaritas, punya simpati buat orang lain, karena apa yang dilakukan dia berpengaruh buat orang lain, karena dia apa ya, asimptomatis gitu. Jadi kita nggak tahu kita sebenarnya ini punya apa enggak. Itu kan membuat kita harus punya empati kepada orang lain, karena kita mungkin bisa menyebarkan itu ya, kayak silent spreader. Apakah ada gejala solidaritas yang makin tinggi? Mas Eko ngelihatnya gini, karena kalau sumbangan, sebenarnya saya udah membaca bahwa orang Indonesia ini royal atau mau berdonasinya tuh kuat untuk
kegiatan-kegiatan kebencanaan dan apa misalnya keagamaan gitu ya, itu kan sumbangan selalu orang banyak. Tapi kalau soal solidaritas dalam hal seperti ini nih, terutama yang ada hubungannya dengan literasi kesehatan, ini kita baru gitu ya, jadi kayak masih ngelihat-ngelihat. Kalau menurut Mas Eko ini menimbulkan apa, solidaritas baru kah, atau apa namanya, mengagetkan bahwa ternyata kita punya solidaritas yang kuat yang dulu belum tergali gitu, atau gimana? Buat saya yang sekarang ini tetap apa ya, menjadi solidaritas yang berbeda lagi. Oke. Kalau dulu mungkin sebelum ada situasi seperti ini, solidaritas yang lebih kepada gotong royong, yang lebih kepada saling menolong di saat momen tertentu. Tetapi belum sangat dalam, karena mungkin satu kewajiban, satu kebersamaan yang sifatnya adalah karena kenal, karena tahu, karena keluarga, dan seterusnya. Nah, saat ini mungkin solidaritasnya lebih dalam lagi sebenarnya, lebih deep gitu, lebih bahwa ini yang akan memunculkan kesadaran yang lebih luas lagi tentang solidaritas yang penting, karena yang kita solidaritaskan adalah tidak hanya manusia, tapi kehidupan manusia dan keberlangsungan sekitarnya sebenarnya, juga alam itu sendiri. Artinya ini yang membedakan, ini yang terjadi. Solidaritas yang sekarang ini sebenarnya menjadi bibit-bibit yang pada akhirnya kemudian akan memunculkan apa ya, sifat-sifat dan strategi lainnya yang runutannya adalah dari solidaritas yang terjadi sekarang ini. Toh solidaritas yang sekarang ini munculnya juga ada banyak hal, kombinasi dengan kreativitas, solidaritas dengan sifat-sifat tidak hanya mengumpulkan materi untuk dibagi kembali, tetapi juga saran dan masukan dan strategi mungkin sesuai kebutuhan dan apa yang ada di masyarakat yang menurun atau dibutuhkan. Karena kita akan pandemik ini memunculkan situasi merosotnya perekonomian ya, situasi dalam masyarakat kecil, aktivitas mereka mencari nafkah dan beraktivitas secara ekonomi itu sangat drop. Dan ini bisa sangat mengkhawatirkan jika ini berlarut-larut dan bertahun-tahun. Karena tentu kita ini butuh makan, kita ini butuh sesuatu, dan kita sadar untuk makan kita harus melakukan sesuatu. Jika satu titik tidak berjalan, sebuah sirkulasi ekonomi kecil ini nggak berjalan, maka lainnya akan berimbas dengan sangat besar gitu. Nah, ini yang akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, karena imbasnya juga akan ke kita semua, saya, Mas Kolil misalnya gitu. Nah, teman-teman yang punya nilai pengetahuan dan membagi cara strateginya dan ilmunya dan mungkin juga modal misalnya seperti itu, artinya solidaritas yang sangat membantu untuk jangka panjang yang sekarang ini banyak berkembang. Artinya ini bagus. Ini sangat apa ya? Buat saya sih kehidupan manusia yang sangat yang menakjubkan gitu. Nah, apa yang terjadi saya pikir ini tetap ada hubungannya ketika saat ini kita membaca Amerika. Apa yang terjadi di sana itu sebuah solidaritas yang tidak hanya solidaritas yang sangat untuk masa depan, solidaritas ingin pada intinya, pada titiknya di mana kita ingin mengoreksi sebuah sejarah. Artinya panjang dan luas gitu, bagaimana situasi mereka, kita jadi paham dengan situasi sekarang ini. Memang saya nggak tahu apakah ini juga situasinya juga sama dipicu karena juga pandemik, tetapi pada akhirnya ini saling berhubungan. Artinya mereka sudah mereka sadar bahwa ini akan menjadi solidaritas berkembang penting yang lebih kuat lagi di masa depan. Nah, di Indonesia, di kita sekarang ini, menurut saya ini juga akan sama. Ini akan memunculkan metode-metode solidaritas yang sangat deep dalam. Itu yang menurut saya tidak hanya ria air di atas, seperti bahasa kita di budaya kita adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu juga hanya berada di permukaan sebenarnya ya, gotong royong ya. Ketika kamu ada waktu dan itu menjadi sifat masyarakat yang global, bukan person. Membantu mengerjakan sesuatu secara bersama-sama karena budaya dan tradisi. Nah, sekarang ini kesadaran person, kesadaran untuk
mengajak semuanya untuk baik, untuk memperlihatkan hal-hal baik agar agar sehat, agar tetap semangat, agar tetap bisa melakukan sirkulasi ekonomi dan perekonomian. Artinya sirkulasi sebuah kehidupan gitu, manusia dan kehidupannya. Ini yang buat saya menjadi fenomena yang sangat penting ya. Dan kesadaran kita akan menjadi berbeda dan berubah. Saya kok yakin seperti itu, Mas. Jadi tidak hanya serta-merta di saat pandemik ini akan lama, karena kita juga orang-orang yang sangat berusaha memahami sebuah demokrasi untuk berbicara, berbagi, memahami hal lain yang baru mungkin. Ini yang menjadi pikiran-pikiran saya sih. Oh, ya. Saya soalnya melihat banyak inisiasi-inisiasi yang menarik yang dilakukan warga Yogyakarta, juga mungkin seniman gitu ya, yang kalau nggak salah ada dapur umum ya untuk masyarakat terdampak gitu. Lalu ada juga yang memproduksi APD ya untuk memenuhi kelangkaan APD gitu ya. Ada beberapa usaha yang berubah dari usaha mungkin fashion aja jadi memproduksi APD gitu demi agar misalnya tenaga medis bisa lebih terproteksi ketika menjalankan tugasnya gitu ya, karena kan itu sangat penting gitu buat kita untuk memberi support kepada mereka yang berada di garda depan juga gitu. Itu terus kalau menurut atau menurut pengamatan Mas Eko, ada lagi kah yang menurut Mas Eko menarik banget nih dan orang perlu tahu, disebarluaskan gitu solidaritas itu, dan mungkin supaya bisa tersebar juga menular juga ke daerah-daerah lain yang mungkin, karena saya melihat kayak wah dapur umum menarik banget nih kan, tapi ya memang dia nggak bisa jauh-jauh hanya di wilayah-wilayah tertentu, tapi mungkin bisa direplikasi oleh banyak orang di wilayah-wilayahnya mereka sendiri gitu ya, untuk melihat tetangganya ada yang terdampak banget nggak sampai nggak bisa makan, karena jangan sampai itu terjadi gitu kan ya. Ada nggak kira-kira yang wah menarik banget nih yang ternyata yang tadi belum saya sebut gitu ya, yang udah dilakukan oleh misalnya pengamatan Mas Eko di Jogja gitu? Iya, di Jogja seperti yang Mas Koli bilang tadi, banyak komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok yang mencoba membuat kepedulian dengan versi yang berawal dari versi yang sangat simpel, menyediakan makanan kolektif untuk masak bareng. Saya juga ingat bahwa teman-teman mes 56 mereka bikin makan 56 mereka masak terus mereka kolektif dan mereka bisa makan di situ. Di sini kan banyak teman-teman anak kos juga yang ada akhirnya kita masakin makan di situ misalnya dengan kolektif misalnya gitu. Juga itu dari sisi makan. Ini ada program lagi namanya Art Care yang dirancang oleh penggagasnya Art Job, misal Pemat gitu. Kita kolektif bikin karya, terus dari karya ini dijadikan satu dengan beberapa seniman lainnya, terus kita bikin lelang atau penjualan. Dari penjualan itu diperbantukan pada masih memang di dunia teman-teman seni. Artinya begini, kesenian ini juga terimbas. Artinya juga tidak semua seniman itu sebelum pandemik juga mungkin bisa survive gitu. Artinya sebelum pandemik mereka juga mungkin kesusahan untuk distribusi karya ataupun bahkan untuk berkarya. Nah, apalagi sekarang ini di suatu pandemik itu di beberapa hal seniman juga menjadi korban dalam tanda petik. Artinya galeri nggak jalan, yang ada hanya pameran online, event-event nasional dan internasional juga nggak jalan, dan kuratorial nggak jalan, aktivitas pameran nggak jalan. Artinya satu titik di situ tidak ada aktivitas pameran, tidak ada kemungkinan wacana sebuah perkembangan seni. Misalnya. Jika tidak ada perkembangan seni, artinya kesenian akan menjadi lesu, menjadi loyo. Pada akhirnya aktivitas berkesenian menurun. Pada akhirnya seniman tidak berkarya. Gitu. Artinya hal-hal ini berkesinambungan gitu. Dan ketika tidak berkarya, bahan-bahan dan alat-alat atau untuk berkarya melukis karya seperti itu juga akan berubah situasinya. Artinya itu nyambung gitu.
Nah, sementara seniman yang belum bisa menghidupi dirinya dengan karyanya juga akan tambah mungkin terpuruk ya, mungkin akan kesusahan ya. Makanya teman-teman seniman juga di sini juga bergotong royong, berkomunitas untuk berkoloni untuk saling support. Dimulai dari mungkin hal yang sifatnya sangat simple ya, tadi dapur makan gitu. Terus pada akhirnya ada beberapa hal yang dirancang oleh teman-teman bagaimana bisa mensupport teman-teman seniman ini untuk tetap bisa berkarya, bagaimana memanage sebuah distribusi karya misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menjualkan karya selama pandemik ini yang langsung direct kepada kolektor-kolektor. Nah, artinya para bukan bisa galeri ataupun makelar seni misalnya gitu bisa terlibat di situ. Pada akhirnya masing-masing fungsinya bisa saling support. Artinya sebenarnya kesenian itu akan terus ada, dan sirkulasi kesenian ini mungkin hanya akan berhenti pada satu titik ketika situasi publik ini tidak berjalan. Seperti sebuah kendaraan, dia tidak jalan, kesenian juga tidak jalan gitu. Tapi saya juga optimis jika seniman ini masih semangat dan kita saling bantu dan kita saling support, maka dia akan menghidupkan sirkulasi keseniannya sendiri gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi stimulus semangat juga buat masyarakat sekitar misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita order kepada masyarakat, misalnya beberapa penjahit yang di-cancel jahitannya misalnya seperti itu. Nah, saya bisa memperkerjakan misalnya menjahit bordir di bagian belakang gitu, dan tukang-tukang bordir yang biasanya juga mengerjakan pesanan bordir gitu, seperti tim saya dan teman-temannya gitu, itu juga tetap bisa beraktivitas. Artinya tidak ada yang miss, tidak ada yang kehilangan di sini. Pada akhirnya ya semuanya harus saling support. Jika sirkulasi ekonomi kecil ini bisa saling mendukung, maka masyarakat ini sebenarnya sudah berpikiran positif. Ketika ini menjadi pikiran positif, artinya ya suplai kesehatan buat dirinya sendiri ini sebenarnya juga sangat terbantukan gitu. Karena sekali lagi sifat sistem ini juga untuk menjaga semangat agar semua teman-teman, baik itu di ranah kesenian ataupun sekitarnya di luar kesenian tapi berdekatan dengan area kesenian, itu juga tersemangati, karena banyak juga teman-teman yang seniman tapi nyambi misalnya gitu di pekerjaan utamanya, selain menjadi seniman itu juga tutup atau dia diberhentikan gitu. Itu juga terjadi. Pada akhirnya ini yang sebenarnya juga belum menjadi kita masih menerka dan mencoba memberikan support, tapi juga belum spesifik sekali karena polemik permasalahannya berbeda-beda di dunia kesenian sendiri dan pelaku keseniannya. Ini yang mungkinnya ke depannya yang dibilang Mas Khalil tadi menjadi sebuah solidaritas yang sangat berkesinambungan dan penting untuk ke depannya, ke masa depan yang jangka panjang, itu nanti yang mungkin akan ketemu di dalam beberapa bulan ke depan dalam waktu dekat ini gitu. Sementara teman-teman paling nggak sudah ada ya inisiasi untuk lebih peduli kepada sesama seniman. Itu hambatan-hambatan yang dialami seniman itu udah ada, jadi tinggal dilanjutkan aja nanti terus cari formulanya masing-masing ya. Ya, sudah ada Mas, kita sudah kepikiran gitu, bahkan tim studio selalu menyisipkan beberapa hal-hal yang untuk kedepannya gitu. Kita bekerja sama, support, kita ikut program yang AdCare yang tadi, terus secara personal juga kita saling membantu gitu misalnya gitu. Saya sih dari sisi studio saya kita saling support dulu dari lingkup studio dulu. Ketika tim studio ini sudah merasa bahwa mereka semangat, mereka tenang, tidak panik dengan situasi dan tetap bisa beraktivitas bekerja, baru kita memberikan ruang support buat keluar dari studio, apapun itu bentuknya gitu. Oke, Mas Eko, ini tanpa terasa udah hampir sejam ini. Wah. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing dengan kami di Kios Ojo Keos. Terima kasih, Mas. Semoga hal-hal baik bisa dilanjutkan lagi di momen-momen ke depan, apapun bagaimanapun situasinya gitu ya, kita bisa terus beradaptasi. Yang paling utama semoga kita tetap sehat dan semangat, baik fisik
maupun rohani, jasmani dan rohani gitu. Salam Amin. buat teman-teman di studio. Semuanya semoga Kios dan Efek Rumah Kaca bisa mampir lagi ke Jogja. Yes, ditunggu. Salam kami buat teman-teman Ajo Kios dan Efek Rumah Kaca. Sayang selalu dari kami, tetap semangat juga, sehat. Kita tunggu lagi untuk berkarya bareng-bareng lagi ya, Mas. Ya, siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak perbincangan ini. Sampai jumpa, selamat sore. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih.